Kajian Tahdzibul Akhlak. Masih penyakit hati yang yang berapa 11 ya, yaitu al-kibru, kibria atau takabur. Dan semuanya sebetulnya sih ya, semuanya gitu ya, sangat berbahaya gitu, artinya penyakit ini sangat berbahaya. Di mana ya disebut berbahaya itu ternyata kan kategorinya itu al-kibru, takabur itu kategorinya dosa besar. Nah, sekarang ini seperti juganya di pembahasan semua penyakit hati. Sekarang ini bagian ininya ya, kebalikannya, yang dimana kebalikannya itu adalah obat. Berarti ya, obat itu untuk mengobati ya, karena penyakit berarti harus diobati ya. Al-kibru itu penyakit hati, itu takabur. Kibria, al-kibru itu penyakit berarti harus diobati. Nah ini obatnya sekarang ya, kebalikannya gitu ya, yang sekaligus atau merupakan obatnya, yaitu tawadu. Kebalikan dari takabur itu tawadu. Nah ini kebalikannya ya, yang sekaligus sebagai obatnya. Artinya kalau ada itu al-kibru berarti ada penyakit hati, ada penyakit itu di dalam hatinya. Nah kalau untuk mengobatinya berarti masukkan, disebutlah itunya, masukkan tawadu ke dalam hati. Nanti al-kibrunya akan terobati, al-kibrunya akan hilang gitu ya, penyakit hatinya akan hilang. Nah tawadu nih ya, wahwa didul kibri ya, ada tawadu itu adalah itu kebalikan ya, sekaligus obat dari al-kibru. Ya wa'lam anna hazal khalqa kasairil akhlaqi lahu torofani wa wasitatun fatorofuhul ladzi yamilu ila ziyadati yusamma takabburan wa torofuhul ladzi yamilu ila nuqsani yusamma takhasasan wa muzillatan. Nah, seperti ini nih maksudnya nih ya. Jadi ini tawadu nih ya. Tawadu itu khuluk. Nah, di mana penyakit hati itu juga khuluk. Karena ya apa yang di dalam hati itu adalah khuluk. Dan khuluk itulah sumber dari amal, itu sumber dari akhlak ya, karena tidak akan ada amal apalagi itu kan amalnya sampai menjadi akhlak. Tidak ada amal atau akhlak gitu ya tanpa sumber di dalam hati. Ya, yang itu dikenal ya dengan yang ada di dalam hatinya itu sebutannya khuluk. Nah, tawadu ini sebagai khuluk itu berada di tengah-tengah. Itulah, anggaplah berada di tengah-tengah. Nah, apabila menyimpang ya, keluar gitu dari khuluk, itu kemungkinannya ada dua. Kalau ke atas, anggaplahnya sebutannya ke atas jadi takabur. Nah kalau ke bawah itu namanya takhosas. Jadi ada tiga gitu ya. Nih ya, tawadu ini yang tengah-tengah, yang benarnya, yang tepatnya, yang pas gitu ya. Posisinya itu adalah di tengah. Tentang hal ini gitu ya, yang benar itu tempatnya, posisinya itu di tengah-tengah.
Nah, apabila tentang hal ini berada dalam posisi yang benar, itunya berada di tengah. Nah, itu yang disebut dengan tawadu. Nah, apabila keluar gitu ya, atau lepas dari sini dari yang namanya tawadu, nah, kemungkinan itu keluar dari posisi yang pas, yang benar, yang di tengah-tengah itu. Kalau kita ibaratkan vertikal, akhirnya kalau vertikal itu berarti ke atas dan ke bawah. Nah, kalau ke atas, nah itulah al-kibru. Ya, karena ini kan bicara khuluk gitu ya. Ini masih di dalam hati. Ini tentang penyakit hati. Nah, khuluk tawadu itu ternyata gitulah ya. Khuluk tawadu itu ada, kalau diibaratkan garis, itulah kalau diibaratkan garis, berada di tengah-tengah garis vertikal gitu ya. Kalau kita ibaratkan garis vertikal, nah tawadu itu berada di tengah-tengah. Nah, apabila keluar gitu, lepas dari posisi tengah-tengah tersebut, kemungkinannya ke atas itu keluarnya atau ke bawah. Nah, yang namanya al-kibru itu berarti tidak tawadu pasti ya. Kalau al-kibru berarti tidak tawadu. Ternyata al-kibru itu kalau dengan gambaran demikian barusan, berarti takabur atau al-kibru itu lepas dari tawadu. Artinya ini kebalikan ya, tidak mungkin bersamaan. Tidak mungkin satu titik ini ada di dua posisi, katakannya di dua posisi yang berbeda. Satu titik gitu ya, tidak ini tidak mungkin berada di dua posisi yang berbeda. Artinya tidak mungkin seseorang itu dia itu tawadu tapi juga al-kibru, mustahil. Orang yang di dalam hatinya itu al-kibru, berarti dengan gambaran barusan, berarti di titiknya ini tidak berada pada titik tawadu, lepas dari posisi yang benar, yaitu tawadu. Lepasnya itu ke atas gitulahnya, maka lepas dari tawadu, masuklah ke dalam al-kibru. Nah, kalau digambarkan demikian, nah maka yang namanya tawadu itu ya, si titik ini turunkan, berarti turunkan sampai kepada posisi yang pas, yaitu tawadu. Nah, apabila sudah sampai kepada titik tawadu, nah ini pertahankan. Jangan sampai asalnya al-kibru diturunkan gitu ya ke titik yang pas sampai ke tawadu, tidak tertahan, ternyata malah turun terus. Ya, ini juga keluar. Nah, ini juga keluar berartinya dari posisi yang pas, hanya ke arah yang berlawanan, ke arah yang berbeda dengan al-kibru. Ya, dengan gambaran demikian gitunya, sebuah garis vertikal katakanlah, nah di tengah-tengah itulah tawadu, keluar dari sana. Kalau ke atas al-kibru, kalau ke bawah takhosas namanya. Nah, apabila ada al-kibru diturunkan sampailah ke tawadu, malah terus turun, malah terus lagi turun, jadi takhosas. Nah, itu juga salah. Jadi yang disebut kebalikan itu ya, kebalikan ininya at-tawadu huwa didul kibri. Tawadu itu kebalikan dari al-kibru. Nah, ternyata seperti ini. Ini juga yang dalam hal lain ya, dalam hal lain mungkin masih ingat tentang ini nih, munsyiul khuluq. Karena ini bicara tentang penyakit hati gitu ya. Sebetulnya bicara penyakit hati itu bicara khuluq, bukan soal amal. Kalau amal kan akibat. Kalau amal itu akibat, buah, hasil gitulah, muara dari
Ya sumbernya seperti apa? Khuluknya. Sumber yang ada di dalam hatinya seperti apa? Kalau ini penyakit hati yang ke-11 gitu ya, al-kibru. Jadi sejak penyakit hati yang pertama gitu yang kita kaji ya tentang penyakit hati ini semuanya akan membicarakan, membahas tentang ya, apa yang ada di dalam hati. Jadi amal bagaimana? Ya kalau amal tergantung bagaimana khuluknya. Misalnya nih sejak yang pertamanya kalau masih ingat, penyakit hati yang pertama itu kan kufur. Seperti apa sih yang namanya kufur? Artinya kita tidak bicara seperti apa sih amalnya orang kafir. Di apa yang ada di dalam hatinya dulu. Kalau ada yang di dalam hatinya itu kufur, ya di mana kufur ini sebagai penyakit hatinya, ya pantaslah kalau kemudian melahirkan amalan-amalan yang seperti apa, karena di dalam hatinya ada kekufuran, ada kufur. Misalnya kalau kufurnya kufur i'tiqadi, itu ya kufurnya kufur akidah. Di mana kufur i'tiqadi ini adalah kufur yang ada pada hati orang-orang yang tidak beragama Islam pasti. Orang kafir yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an ya, innallazina kafaru, allazina kafaru, sangat banyak ya Allah menyebut allazina kafaru. Yaitu orang mereka yang disebut demikian itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu penolakan itu ya terhadap agama Islam, sehingga mereka tidak beragama Islam. Makanya nah yang ada di dalam hatinya itu adalah penolakan terhadap agama Islam, itulah kufur. Kalau orang Islam berarti gitu ya, di dalam hatinya itu adalah iman, percaya, menerima agama Islam. Jadi kalau orang kafir, innallazina kafaru, allazina kafaru, amalnya seperti apa? Pastikan tidak ada Islam di dalam dirinya. Amalnya seperti apa? Beragamlah. Karena yang ada di dalam hatinya itu penolakan, maka semua yang dilakukan, yang diamalkannya itu adalah bentuk penolakan terhadap ajaran Islam. Ini semuanya nih ya sebetulnya. Nah, bagi ini dulu tuh udah agak lama sih di kajian Tahdzibul Akhlak juga, masih di awal gitu ya. Di awal sebelum ke kajian tentang penyakit hatinya itu ada kan bab tentang munsyiul khuluq. Ya munsyiul khuluq nih, khuluq ini kan sebagai sumber amal gitu nantinya. Nah, khuluq yang benar bagi manusia sebetulnya gitunya. Khuluq yang benar bagi manusia itu adalah Al-Qur'an. Garis miring Al-Qur'an teh Islam, ajaran Islam itu, agama Islam, itulah khuluq yang benar. Nah tapi kan khuluq ini, Al-Quran ini harus tumbuh disebutnya. Makanya munsyiul khuluq itu adalah instrumen, alat itu yang sudah Allah berikan kepada manusia. Ini untuk menumbuhkan Al-Quran, menumbuhkan Islam di dalam hati. Namun siul khuluqnya itu ada 3 kan, al-aqlu, al-godob, syahwat. Ya al-aqlu, godob, syahwat. Nah ini tentang ketiga-tiganya ya. Al-aqlu juga seperti barusan, maksudnya gambarannya kalau diibaratkan sebuah garis vertikal. Ya sebuah garis vertikal lah, garis vertikal berarti ada batas bawah gitu, ada batas atas. Nah tengah-tengahnya di mana? Nah tentang akal yang benar gitu untuk bisa menumbuhkan Al-Quran,
akal itu harus berada di posisi tengah-tengah. Inilah posisi yang tepat, inilah posisi yang benar untuk menumbuhkan Islam, menumbuhkan Al-Quran di dalam hati. Apabila keluar dari posisi yang benar, kalau ke atas itu disebutnya al-jarbazah. Al-jarbazah itu nanti orang akan mendewakan akal disebutnya. Akal menjadi pegangan utama, pegangan pokok. Dan apa yang dari Al-Quran ini nanti akan dianggap lebih rendah dari akal. Nah, kalau keluar dari posisi yang pas, posisi yang benarnya ke bawah, itu namanya baladah. Tentang akal nih ya. Baladah disebutnya, artinya minim sekali gitu ya, memfungsikan, menggunakan akal untuk menumbuhkan Al-Quran. Ini juga jadi salah. Berlebihan jadi mendewakan akal, kalau kurang dalam menempatkan, memfungsikan, menggunakan akal, ini disebutnya al-baladah. Jadi Al-Quran ini juga teka harti, anggar Al-Quran itu teka harti wae gitu. Maka Al-Quran itu tidak akan tumbuh kalau begitu. Nah, tentang al-ghadabnya juga sama, tentang syahwatnya juga sama. Banyak nih hal yang demikian itu ya. Artinya nih yang namanya tawadu, ini sekarang ini kan judulnya tawadu nih ya. Dimana tawadu ini jadi disebut kebalikan itu ternyata bukan hanya dua. Bukan hanya dua, al-kibru, tawadu gitu ya. Bukan hanya dua, tapi ada satu lagi, takhosas namanya. Takhosas itu juga kebalikan berarti dari tawadu. Nah, kalau diibaratkan sebuah garis vertikal, jadi demikian, sama seperti yang tadi. Akal juga harus pada posisi yang pas, yang benar, yang tepat untuk bisa menumbuhkan Al-Quran. Kalau berlebihan tadinya dalam menggunakan akal, dalam memfungsikan, menggunakan, malah jadi akal dijadikan pegangan utama, Al-Qurannya dianggap rendah. Kalau begitu Al-Quran tidak akan tumbuh, karena Al-Qurannya malah terus dianggap rendah, dianggap salah gitu. Kalau bertentangan dengan akal, oh rendah Al-Quran, oh salah berarti Al-Quran. Atau kalau kurang dalam memfungsikan, menggunakan akal, disebutnya jadi di agama Islam itu teka harti wae, teka harti gini Quran teh, teka harti Islam teh. Ini juga akan tidak akan menumbuhkan Al-Quran, tidak akan menumbuhkan Islam di dalam hati sebagai khuluq. Akibatnya maka dia akan menjadikan yang lain sebagai khuluq, karena Al-Qur'annya tidak ditumbuhkan. Ya, Al-Qur'annya tidak ditumbuhkan, bahkan Al-Qur'annya cenderung la yamutu fiha walah yahya. Al-Qur'annya hampir mati di dalam Al-Qur'an, bukannya tumbuh Al-Qur'annya, malah Al-Qur'annya hampir mati. Akibatnya sama, sebetulnya akibatnya sama dengan ini akibat dari keluar dari kemestiannya, keluar dari keadaan, kondisi, posisi yang pas gitunya dalam menggunakan akal, di mana yaitu di tengah-tengah, jangan berlebihan, jangan kurang. Nah, kalau posisi akal itu berada pada posisi yang pas, yang tepat, itu namanya hikmah. Itu mengulang saja. Ini ada kesamaan polanya seperti itu. Jadi nah sekarang al-kibru itu, yang ternyata al-kibru itu kan sebagai penyakit hati, itu kebalikan dari ini kebalikannya, yaitu tawadu. Ternyata bukan hanya dua sekedar kebalikannya. Nah, seperti tadi, tawadu itu posisi yang pas, yang benar, yang tepat, di tengah-tengah. Kalau keluar dari tawadu ke atas jadi takabur. Kalau keluar dari tawadu ke bawah jadi takhosas namanya. Takhosas itu rendah diri.
Yang takhosas itu rendah diri, bukan rendah hati, beda kan ya. Rendah diri itu nggak boleh. Rendah diri seorang mukmin itulah katakan nantinya nih, seorang mukmin itu tidak boleh rendah diri. Seorang mukmin itu harus tawadu, berarti rendah diri salah karena bukan tawadu, berarti keluar atau lepas dari yang namanya tawadu, hanya ke bawah gitu ininya kalau dengan gambaran garis vertikal seperti tadi. Nah, khuluk ini ya, khuluk tawadu itu seperti juga khuluk-khuluk yang lainnya dengan gambaran barusannya memiliki dua ujung. Inna hazal khuluqo kasairil akhlaqi lahu tarafani. Ya, ada dua ujung. Wawasitatun. Nah, dan ada titik tengahnya. Ada dua ujungnya, ujung ke atas, ujung bawah, dan ada titik tengahnya. Fatarafuhu laziyamilu ila ziyadati. Nah, kalau keluar dari titik tengahnya menuju ke atas, nah itulah yang dinamakan dengan takabur. Jadi orang yang takabur pasti tidak tawadu karena keluar dari titik yang pasnya yang di tengah. Atau kalau keluar dari watarafuhu laziyamilu ila nuqsan. Nah, kalau keluarnya ya atau ujung bagian bawahnya, nah apabila titiknya ini keluar dari titik tengah, titik yang pas, titik yang tepat menuju ke bawah, itu namanya takhossas. Wal wastu yusamma tawaduan. Nah, yang tengah-tengahnya, yang pasnya, yang benarnya itu adalah tawadu. Jadi orang yang tawadu itu pasti tidak takabur, juga pasti tidak rendah diri. Yang tidak merasa berada di atas juga tidak merasa berada di bawah, tidak merasa lebih rendah dari yang lain. Tidak merasa lebih hebat dari yang lain, lebih tinggi, lebih apa gitunya, takabur, tidak merasa lebih dari yang lain, juga tidak merasa rendah dari yang lain. Jadi kalau dengan sesama manusia merasa sejajar saja, pokoknya saya lebih hebat dari merasa lebih hebat dari siapa, dari si dari enggak, sejajarlah yang namanya sesama manusia. Nah, kalau juga tidak merasa rendah diri, saya merasa rendah, merasa katakanlah tidak pantas misalnya untuk berkumpul, untuk bicara dengan siapa. Nah, ada jalan memasarua gitulah. Sama, manusia itu samanya, tidak merasa rendah diri. Beda lagi, ini di luarnya, di luar ini nih. Beda lagi, misalnya kalau sepertinya para sahabat terhadap Rasulullah, ya pastilah. Tapi para sahabat itu bukan rendah diri. Ya, para sahabat itu artinya kan bukan rendah diri di hadapan Rasulullah, bukan. Mereka itu karena sangat sangat menghormati, sangat memuliakan Rasulullah SAW, sehingga bagaimana sikap para sahabat terhadap Rasulullah bukan rendah diri. Nih kalau ini nggak salah dalam hadis yang belum lamanya kita baca tentang ini. Bab naon kamari teh. Ini yang hadisnya yang Rasulullah SAW dan para sahabat berjamaah sholat zuhur. Ternyata baru 2 rakaat sudah salam. Kan para sahabat bingung kenapa sholat zuhur jadi 2. Itu ya kenapanya sholat zuhur hanya 2 rakaat. Saat itu Abu Bakar ada, Umar bin Khattab ada. Jadi disebutnya di dalam hadisnya disebutkan saat itu padahal Umar bin Khattab ada, Abu Bakar ada. Yang menurut para sahabat pun yang menurut para sahabat pun mereka inilah sahabat yang paling utama. Tapi kenapa itu Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu tidak bicara kepada Rasulullah? Kenapa tidak menanyakan? Dan ternyata kan Abu Bakar tidak
diam, katakanlah Abu Bakar diam, tidak menanyakannya kenapa sholat hanya 2 rakaat. Umar bin Khattab juga tidak, yang lain apalagi. Nah, para sahabat bersikap seperti ini bukan rendah dirinya, karena ini rendah diri ini kan juga penyakit hati, haram, tidak boleh, berarti salah, dosa. Bukan rendah diri, tapi karena mereka begitu menghormati, memuliakan Rasulullah SAW. Karena di dalam hadisnya juga disebutnya, yang saya ingat bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khattab saat itu tidak berani bicara, tidak berani menanyakan kepada Rasulullah itu karena demikian. Karena segan luar biasa kepada Rasulullah, mereka sangat menghormati dan memuliakan Rasulullah. Tapi tetap dalam pikiran mereka itu ada pertanyaan kan, karena kenapa ini sholat jadi 2 rakaat? Oh, kemarin ini dalam Kitabul Adab yang boleh kan menyebut seseorang dengan bukan namanya tapi dengan sebutan yang tidak menghinakan, yang tidak merendahkan. Nah, dalam kejadian itu kemudian kan para sahabat itu ada di antara para sahabat itu ada seseorang yang para sahabat yang lain tahu tata siapa wanteran mah gitu. Linu kaera lain sok wanteran geus eta mah sok daekeun gitu, sok tanyakeun ka Nabi. Ternyata kan kemudian orang-orang menyuruh ini yang disebut seseorang yang di Rasulullah sendiri yang memunculkan sebutannya Dzul Yadain. Nah, semua para sahabat kemudian menyuruh, coba tanyakan kepada Rasulullah. Ternyata dia berani kan, apa yang lain rendah diri hanya dia gitu yang tidak rendah diri kan, bukan kan? Ternyata Zulyadain kemudian menemui Rasulullah dan menanyakan, Rasulullah apa sholat ini dikosor atau Tuhan lupa? Dikosor. Mana ada dikosor gitu kan, ini di tempat sendiri kurang lebih demikian, hanya enggak dikosor atau lupa. Lupa bagaimana? Tadi sholat hanya 2. 4. 2 Rasulullah. 4 ayo cici. Kemudian kan Rasulullah kan menemui para sahabat, benar seperti kata Zulyadain. Ya Rasulullah, ayo kalau begitu tambah lagi. Nah, itu kejadiannya beda lagi. Para sahabat itu jauh pasti para sahabat tidak akan kena oleh ini kebalikan. Berarti kebalikannya itu kan kalau kita gambarkan demikian. Al-kibru itu nih di atas, itu al-kibru itu ada di atas. Tentang hal ini yang benarnya itu adalah di tengah tawadu namanya. Kalau lepas dari tawadu, kalau ke atas jadilah al-kibru, kalau ke bawah jadi takhosas, rendah diri. Ini dua-duanya salah nih, yang ke bawah salah, ke atas salah. Harus pada titik yang benar, tengah-tengah, namanya tawadu. Nah, adapun yang barusan itu para sahabat, Abu Bakar tidak berani, Umar bin Khattab tidak berani, mereka bukan rendah diri, mereka pasti tidak akan kena oleh ini takhosas. Mereka demikian itu karena mereka begitu menghormati, begitu memuliakan Rasulullah SAW. Apalagi kan ini urusan syariatnya, ya mana berani mereka. Tapi kan belum ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Tadi sholat itu dikosor. Kalau sebelumnya Rasulullah bicara seperti itu kan nggak akan ada kan. Mereka tetap itu saat itu hanya menuntut kejelasan. Kenapa sholat ini jadi 2? Nah, ternyata kejadiannya demikian. Abu Bakar ada, Umar bin Khattab ada. Mereka segan untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam contoh barusan tidak ada takhosas itu dalam diri Abu Bakar, dalam diri Rasulullah itu, dalam diri Umar bin Khattab tidak ada. Mereka demikian karena sangat menghormati dan memuliakan Rasulullah. Kalau semuanya itu takhosas, Zulyadain wungkul no tawadu itu. Kan hanya kan Zulyadain kan yang beraninya
Kemudian hanya Zuljadain kan yang berani itu mendatangi Rasul. Yang lainnya katakanlah mungkin kamu tanyakan, wah nggak mau ah. Kamu tanyakan, wah Abu Bakar saja nggak mau, Umar bin Khattab saya nggak mau, apalagi saya. Tapi Zuljadain itu kan dia berani. Kalau hal itu gitunya, kalau hal itu dianggap semuanya takhosas, para sahabat berarti berdosa. Ya kalau begitu kan berarti para sahabat jadi berdosa karena takhosas itu dosa. Inilah gambarannya demikian. Yang benar itu adalah di tengah, namanya tawadu. Kalau lepas dari sini, lepasnya kemana? Ke atas, takabur berarti. Kalau ke bawah, takhosas. Ini sama-sama salah. Ini sama-sama penyakit hati. Sama-sama dosa kalau begitu. Sementara kan para sahabat Al-Kibru, ada nggak sahabat yang takabur? Nggak ada pasti. Nah, kebalikannya juga sama. Ada nggak sahabat yang takhosas? Nggak ada. Ya, berarti mereka itu bukan rendah diri, mereka bersikap demikian. Terutama yang sahabat yang paling dua sahabat yang paling utama yang disebut di hadis itu ya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka sangat menghormati, memuliakan, padahal statusnya menantu, pan Rasulullah menantunya mereka. Abu Bakar dia tidak mentang-mentang, saya kan tenang, makan menantu saya Rasulullah. Gitu. Rasulullah kan menantu saya, ini ke saya lah. Itu jadi takabur itu. Abu Bakar teh mentang-mentang mertuanya. Nah ini ke yang sebagai dasarnya barusan nih. At-tawadu didul kibri, itu tawadu itu adalah kebalikan dari al-kibru. Nah, tapi ternyata gitu yang disebut kebalikan di sini bukan hanya ada dua, al-kibru dan tawadu sebagai kebalikannya. Ternyata bukan hanya ada dua, tapi ada tiga gitu, jadi seperti ini. Jadi kebalikan dari tawadu itu bisa al-kibru, bisa takhosas. Ini kebalikannya, kebalikan dari al-kibru tawadu. Kebalikan dari tawadu itu kalau ke atas itu bisa al-kibru, kebalikannya bisa juga takhosas. Kalau al-kibru itu takabur, sombong, itulahnya. Kalau takhosas rendah diri. Kalau takabur itu artinya merasa lebih dari yang lain. Kalau takhosas justru merasa rendah dari yang lain. Nah, kalau takabur merasa lebih tinggi, mungkinnya lebih tinggi, lebih hebat, katakanlah lebih tinggi, lebih hebat itu dari yang lain. Kalau takhosas merasa lebih rendah dari yang lain. Nawal mahmudu an yatawadoa fi ghairi muzillatin wa min ghairi takhosasin. Nah maka yang terpuji, yang benar itu hanya ya yang barusan sebetulnya sudahnya. Maka yang al-mahmudu yang benar, yang terpuji, an yatawadoa. Nah dari bahasa Arab nama tawadu. Tawadu itu dari wadoa yadou, artinya meletakkan. Nah, kalau tawadu itu artinya menempatkan pada posisi yang semestinya. Ya, arti kata tawadu itu artinya ya ini arti kata tawadu. Sering ada ibu mendengar tawadu itu, baik yang asli ataupun singkatan. Itu singkatan lu geuleuh mah tawadu. Kalau yang asli apa sih? Arti kata tawadu meletakkan pada kedudukan, pada posisi yang pas, artinya semestinya. Itu yang barusan sebetulnya. Nah maka yang terpuji, yang baik, yang benar, an yatawadoa fi ghairi millatin wa min ghairi takhosasin. Yang benar adalah tawadu nya tanpa karena ini
Ini kan lanjutan kan dari pembahasan al-kibru. Sementara yang kita bahas berarti tentang al-kibru dari awal, berarti kita sedang membahas ini nih yang berada posisi di atas kan al-kibru. Berarti yang kita kajinya tentang al-kibru itu ternyata posisi ini yang selama kajian tentang al-kibru itu tentang ini. Nah, lalu harus bagaimana nih untuk mengobatinya? Untuk mengobati penyakit hati itu adalah dengan kebalikannya. Ya, tadi saya kembali mengajak mengingat kembali lah meriwayan yang sejak penyakit hati yang pertama kufur, penyakitnya al-kufru, obatnya apa? Kebalikannya, iman. Kemudian yang kedua bodoh kan, sebagai penyakit hatinya bodoh, obatnya apa? Kebalikannya apa? Ilmu. Nah, kemudian yang ketiga kan hubur riyasatid dunyawiyah, nih penyakit hati yang ketiga, ingin menjadi yang terdepan, ingin menjadi yang paling dalam urusan keduniaan. Obatnya apa? Kaakhiratkeun gerasok. Kaakhiratkeun teh artinya ingin menjadi yang terdepan itu dalam urusan keakhiratan teh urusan keakhiratan, urusan agama, urusan ibadah, urusan amal soleh, tak arahkan ke sana, itu obatnya. Nah yang ini itu ya sudah cukup lama, sudah beberapa kali pertemuan ya kajian kita tentang al-kibru itu kan berarti membahas ini posisi ini yang sebelumnya kita bahas. Nah supaya tidak berada di sini bagaimana? Tawadu teh letakkanlah ya, makanya arti kata tawadu itu meletakkan sesuatu anggaplah pada posisi semestinya. Tawadu itu di mana? Di tengah tadi kan, posisi semestinya artinya hal ini kan tentang kalau boleh disebut seperti ini berarti benang merahnya. Seseorang merasa seseorang merasa dirinya itu siapa? Ya seseorang gitu ya merasa dirinya itu siapa? Kalau merasa saya ini gitunya seseorang merasa dirinya itu siapa? Dirinya itu bagaimana? Kalau seseorang merasa dirinya bahwa saya ini orang hebat, ujub berarti. Kan ujub itu demikian ya, merasa dirinya orang hebat. Dalam dengan maksud merasa dirinya orang hebat itu dengan maksud bahwa saya menjadi seperti ini karena saya punya kemampuan. Artinya kan merasa dirinya hebat, saya memang punya kemampuan sampai saya menjadi seperti ini. Kan ujub itu demikian. Dia tidak sadar, dia lupa atau lalai bahwa dia bisa menjadi, benarlah orang itu memiliki kelebihan sehingga benar dia itu, mungkin orang melihat iyalah benarlah dia orang hebat. Tapi dia lupa bahwa bisa sedemikian rupa itu atas bantuan dan itu anugerah dari Allah yang mestinya kan bersyukur. Bukannya malah saya ini kan orang hebat karena saya punya kemampuan seperti ini. Dengan kerja keras yang saya lakukan, dengan pengorbanan dan sebagainya gitulah. Itu kena oleh ujub. Nah kalau al-kibru kemudian dia membandingkan dengan yang lain. Saya ini orang hebat. Dia melihat, dia membandingkan dengan yang lain. Orang lain lebih rendah. Dan dia kemudian merendahkan orang lain. Nah supaya ininya ya bagaimana nih untuk menghilangkan gitu kan. Untuk menghilangkan yang demikian. Mesti bagaimana sih seseorang memandang dirinya gitulah. Berarti mesti bagaimana sih seseorang memandang dirinya. Bahkan Rasulullah SAW kan menyebut al-kibru yang sesungguhnya itu adalah batrul haq. Kalau menolak al-haq.
Kalau menolak apa yang dari Allah, kenapa saya mesti mengambil? Kenapa saya mesti memerlukan apa yang dari Allah? Kan saya mampu sendiri, saya bisa. Dan itu takabur namanya kan. Takabur itu demikian, batrul hak, tidak perlu itu, tidak butuh, tidak memerlukan apa yang dari Allah. Bari eta teh Allah teh bisa kitu teh, mun cek urang memanehna bisa mikir kitu teh ti saha atuh. Kan Rasulullah menyebutkannya al-kibru itu adalah, takabur itu adalah batrul haq wa gomsun nas. Berarti hal ini ya, ini tentang bagaimana seseorang memandang dirinya. Masalah ayeuna mah bagaimana seseorang memandang dirinya. Dan tidak akan ada al-kibru tanpa ujub, tidak akan ada takabur tanpa ujub lebih dulu, nggak ada, pasti ujub dulu. Ya, ujub itu memandang dirinya, seseorang itu memandang dirinya itu hebat karena memiliki banyak kelebihan lah gitu ya. Memiliki bukan banyak, mungkin lah memiliki kelebihan 1, 2 atau beberapa. Lalu dia memandang dirinya hebat tanpa disadari bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Dia merasa dia bisa sedemikian rupa itu karena kemampuan dirinya. Kemudian dia bandingkan dengan yang lain dan dia merasa bahwa orang lain lebih rendah. Dia kemudian membandingkan dengan orang lain lebih rendah, dia merendahkan orang lain. Ta eta al-kibru teh. Bagaimana berarti yang benarnya, coba posisikan diri kamu itu di mana? Kalau yang demikian ta'eta al-kibru dan itu salah. Kemudian yang namanya takhosas artinya orang yang memandang dirinya ini, saya ini ada aku mah apa atuh memandang dirinya lebih rendah dari yang lain, itu juga tidak boleh. Mestinya semua orang mestinya semua orang itu tawadu, posisikan dirinya itu pada posisi yang benar. Jangan merasa lebih dari yang lain, jangan merasa rendah dari yang lain. Contoh lain ya gitu ya. Anu nu kamari teh naon teh hadisna teh. Ini yang kamari hadis yang ini nih tentang intinya tentang yang ini. Ada seseorang yang bertanya nih kepada Rasulullah SAW. Oh, iya teh hadisnya ya, kebetulan ingat nih. Orang Arab Badui, orang Arab kampung yang bertanya tentang hari kiamat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah itu kalau di dalam kitabul ilmi itunya, dalam kitabul ilmi di Sahih Bukhari itu ada kitabul ilmi, ini kajian tentang ilmu, berarti hanya cukup banyak babnya di dalam Sahih Bukhari tentang ilmu. Di antara pembahasannya adalah kalau berbicara, artinya berbicara kan menyampaikan sesuatu ya. Dalam hal ini berbicara dalam hal menyampaikan ilmu, berarti ini kaitannya, karena ini Imam Bukhari menempatkannya dalam pembahasan tentang ilmu. Nah, Rasulullah SAW itu apabila berbicara, karena kalau Rasulullah bicara pasti ilmu isinya, gak ada yang lain. Apabila berbicara, maka Rasulullah SAW itu akan berbicara sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Pasti nggak akan sama bagaimana Rasulullah SAW berbicara dengan Ibnu Abbas, dengan Abu Bakar, dengan Arab kampung. Beda tuh ngobrol lagi. Nah, ketika seorang Arab kampung, Arab Badui, Arab yang telah pokoknya mah tenyekul lah pokoknya ini sekolah bicara Rasulullah sederhana. Nah, di dalam kitabul ilmi itu bicara itu Rasulullah akan berbicara sesuai dengan kemampuan, keilmuan gitulahnya lawan bicaranya.
Nah Rasulullah SAW ditanya kapan hari kiamat. Tuh cek Rasulullah kurang lebih begini ya. Iya tenu nanyakeun tapi hari pertanyaan anak intelek nih. Nanyakeun kapan kiamat kan luar biasa kan pertanyaan demikian. Padahal mereka ini katakanlah dapat ilmu tentang Islam lagi iraha berenang pantenya kola teh. Atuh da panggih jeung Nabi lagi iraha deh. Tapi pertanyaannya demikian. Oleh Rasulullah kemudian disederhanakan yaitu dengan Rasulullah menjawab apa yang sudah kamu persiapkan. Sudahlah jangan bertanya soal kapan sih persisnya terjadi kiamat. Lila cek Rasulullah atuh nerangkeun ge. Kalau harus betul-betul menerangkan tentang hal tersebut kan Rasulullah akan menerangkan dengan harus panjang. Kalau di hadis lain kan Rasulullah SAW menerangkan yang tahu persis kejadiannya hanya Allah. Adapun ciri-cirinya, lila Rasulullah jeung orang Arab kampung mah geus lah kieu lah mending. Makanya Rasulullah sudah jangan banyakkan hal itu. Kamu sudah mempersiapkan apa? Singkat, padat, jelas. Cukup sakitu mah untuk orang tadilah gitunya tidak menyebut yang ngun ciri-ciri nama kieu. Coba Rasulullah ketika bicara ciri-ciri kiamat sahabatnya siapa? Bukan seorang Arab kampung. Jeung orang Arab kampung mangga mending hirup sing bener titik. Wassalam. Sakitulah Rasulullah. Rasulullah hanya apa yang sudah kamu persiapkan. Ininya sih masalah ininya nih. Si orang Arab Badui tadinya orang Arab Badui tadi menjawab, waduh, seolah-olah kaget lah gitunya. Waduh, Rasulullah saya sholat rasanya masih kurang. Saum itulah saya rasanya masih kurang. Kemudian sodako masih kurang. Kabeh disebutan teh saya kurang keneh pada makanya oleh Rasul ditanya, kamu sudah mempersiapkan apa? Walah itu kan dia kaget. Itu di hadisnya yang saya ingat dia mengatakan demikian. Waduh Rasulullah sholat saya masih kurang. Saum saya masih kurang, sodako saya masih kurang, tapi saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Orang itu menjawab demikiannya, tapi saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Nah, ini yang meriwayatkan hadis ini kan kejadian gitu kan dialog gitu antara Rasulullah dengan seorang Arab Badui. Ini yang mengisahkan hadis ini Anas bin Malik. Anas bin Maliknya mengisahkan, nah ada kejadian demikian. Nah Anas bin Malik mendengar berarti kan dialog antara mereka. Dan ternyata ada yang menjadi catatan besar katakanlahnya bagi Anas bin Malik. Ada catatan besar, ada yang digarisbawahi ini dari dialog tadi, yaitu kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Nah Anas bin Malik kemudian mengatakan, sejak awal aku masuk Islam tidak pernah aku mendengar hal yang lebih menggembirakan dibandingkan dengan tanwiyah kata-kata Rasulullah barusan, kamu akan bersama yang kamu cintai. Ternyata memang selama ini berarti Anas bin Malik dia sendiri mengatakan, aku sangat mencintai Rasulullah, aku sangat mencintai Abu Bakar, aku sangat mencintai Umar bin Khattab. Wa arju an yab'asanillahu yaumal qiyamati ma'ahum wa in lam a'mal ka'amalihim. Dan aku berharap nanti aku dibangkitkan, dikumpulkan bersama mereka meskipun aku tidak beramal seperti mereka. Justru Anas bin Malik mengatakan demikian itu tawadu, bukan rendah diri. Tahu diri kan Anas bin Malik memposisikan dirinya di mana? Apa Anas bin Malik mau tata Rasul, mau saya sejajar dengan Abu Bakar, nggak tahu diri berarti. Saya sejajar dengan Umar bin Khattab, kan enggak kan? Makanya inilah tawadunya Anas bin Malik. Dia tidak akan berani mengatakan, wah saya sejajar dengan Abu Bakar, sepadan dengan Umar bin Khattab. Ininya bentuk ketawaduan, justru ketawaduan Anas bin Malik
nya rumasakeun maneh bahasa Sundana mah tahu diri posisi saya di mana eta pasna di dinya seperti Anas bin Malik. Dia tidak ya takabur lah gitunya, takabur wah saya sejajar dengan Abu Bakar. Kalau hadisnya barusan demikiannya, ini ada berarti ada dan berlaku untuk semua orang. Ada ulah Anas bin Malik unggul gitu teh. Tong dianggap sejarah hadis teh. Emang hanya Anas bin Malik yang boleh mengatakan demikian? Dia mengatakan seperti barusan. Aku sangat mencintai Rasulullah, aku sangat mencintai Abu Bakar, aku sangat mencintai Umar bin Khattab, dan aku berharap Allah membangkitkan aku dan mengumpulkan aku bersama mereka meskipun amalku tidak seperti mereka. Kita boleh nggak mengatakan demikian? Ya benar itu sugan eta hayang itu engke di ditu teh ngariung jeung Abu Bakar jeung Umar bin Khattab. Artinya pada diri kita ada kemauan nggak? Seperti Anas bin Malik ada. Atuh ngarumasakeun maneh we. Ada Anas bin Malik ge kitu cik urang teh. Anas bin Malik juga ngarumasakeun maneh. Wa in lam a'mal ka a'malihi, meskipun katakan seperti ini, kalau harus membandingkan amalku dengan amal mereka, wah bukan untuk dibandingkan. Tapi kan Anas bin Malik mengatakan demikian enggak dilarang oleh Rasulullah. Malah kan Anas bin Malik mengatakan demikian itu dasarnya adalah sabda Rasulullah, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Benar kan Anas bin Malik ngomong demikian? Dan itu bukan hanya untuk Anas bin Malik, kita juga boleh mengatakan demikian. Coba gerak ucapkan masing-masing. Coba ucapkan masing-masing. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan aku bersama mereka di akhirat atau pada hari kiamat meskipun aku tidak beramal seperti mereka. Bener kan ngomong gitu? Anas bin Malik ya jeli. Ternyata ada poin penting lah dalam dialog. Meskipun dialognya dengan orang etalah no school pokoknya orang Arab, orang kampung. Anas bin Malik, wah eta ada poin penting di sana ternyata. Sabda Rasulullah yaitu kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Anas bin Malik kemudian mengatakan demikian sejak awal masuk Islam. Ini redaksinya saya lupa lagi, tapi kurang lebih maknanya demikian. Sejak awal masuk Islam tidak ada yang lebih menggembirakan dibandingkan mendengar sabda Nabi yang ini yang barusan. Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Kemudian Anas bin Malik mengatakan demikian. Ya, aku sangat mencintai Rasulullah, disebut satu-satu oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, dan aku berharap wa arju ayyab asanillahu, itulah redaksi hadisnya. Dan aku berharap Allah membangkitkan aku ma'ahum, aku dikumpulkan bersama mereka. Wa in lam a'mal ka a'malihi, meskipun amalku wah jauh sama sekali dari mereka, jangan dibandingkan. Nah itu justru hadis itu menunjukkan itulah tawadunya Anas bin Malik. Anas bin Malik rendah diri enggak? Masa ada sahabat takhosas kan salah. Anas bin Malik itu bentuk ketawaduan itu Anas bin Malik. Makanya ini sebetulnya intinya berarti ini tentang bagaimana seseorang memandang dirinya. Bagaimana seseorang memandang dirinya. Kalau seseorang yang memandang dirinya hebat dan lebih, dan yang lain rendah, yang lain lebih kecil, lebih rendah, berarti dia ada di situ, berarti ada di sini, dia itu kena oleh al-kibru. Bagaimana seseorang memandang dirinya? Kalau yang kena oleh takhosas berarti dia merasa dirinya itu di bawah yang lain. Ngerwe dalam naon teh da aku mah apa atuh aya. Gitu we hayo.
Nah yang benar itu posisikanlah, ini masalahnya begitu, masalahnya berarti ini inti masalahnya sekarang. Posisikanlah pada posisi yang benar, itulah arti kata tawadu, posisikan pada posisi yang benar. Kalau kembali ke hadis tentang apa itu al-kibru, itu kan yang Rasulullah sabdakan yang tadinya, al-kibru itu adalah batrul haq wa gomsun nas. Al-kibru itu adalah menolak, mengingkari al-haq dan merendahkan, menghina orang lain. Nah, pokoknya keluar dari sana, jangan sampai demikian saja. Nah, itu sudah pasti keluar, pasti kalau keluar dari situ dia akan keluar dari al-kibru karena tawadu, pasti turun. Kalau lepas dari sini kan turun berarti nah ke tawadu. Tetapi nanti kalau sudah sampai ke tawadu jangan sampai tahan, jangan sampai mau diturunkan malah turun terus. Nih lanjutannya ini. Yang terakhir barusannya al-mahmudu an yatawaddo'a. Yang benar adalah karena al-kibru itu ada di atas, tadilahnya ada di atas kan merendahkan orang lain. Karena yang namanya al-kibru itu merasa dirinya itu di atas awan kan, di atas angin apalah gitu. Di atas angin, di atas suhunan gitu. An yatawaddo'a, turunkan berarti posisikan, itu tempatkan dirinya itu pada posisi yang semestinya, yaitu berada di tengah-tengah, fi goiri muzillatin wa min goiri takhosasin. Tapi jangan sampai turunnya itu malah diturunkan gitu dari posisi al-kibru, diturunkan tapi turunnya itu min goiri muzillatin wa min goiri takhosasin. Nah, jangan sampai turunnya kebablasan malah jadi merasa rendah diri dibandingkan. Nah, kalau kita kembali kepada hadis yang tadinya, yang namanya al-kibru itu kan menolak batrul haq wa gomsun nas. Nah, bagaimana supaya terlepas dari al-kibru? Ya jangan seperti ini, berarti jangan batrul haq, jangan menolak, jangan mengingkari. Tapi da aya nu pikasabeleun di nolak mah henteu ngamalkeun oge mung teh al-kibru keneh eta ge, kenapa tidak mau? Ya artinya bukan menolak seperti orang kafir kan. Kalau orang kafir kan betul-betul ditolak lah gitu, al-haq yang dari Allah itu betul-betul ditolak, diingkari, itu bahkan direndahkan al-haqnya. Nah, kalau yang disebut batrul haq itu menolak, mengingkari, itulah al-kibru. Berarti kan kebalikannya menerima, itu kan menerima. Nah, kalau menerima berarti mengakui, menerima al-haq yang dari Allah ini. Nah, terus harus bagaimana? Jangan kena oleh ongkoh tapi eta kata orang Indonesia teh goreng bisa teh ongkoh tapi ongkoh narima. Tapi kalau orang kafir, mereka itu kan batrul haq, mereka memang menolak, mengingkari, tidak mau menerima, menolak, mengingkari Islam. Ya pastilah mereka tidak mengamalkan Islam. Tak iya gorengna orang Islam. Dia tidak menolak, dia tidak mengingkari, dia menerima. Tapi mau ngamalkeun mah. Naon alasanna ngapain teu ge lah da sunat ieu. Dia terima teu gitu eta teh. Apalagi kalau sampainya, apalagi karena ini kenyataannya banyak. Apalagi kalau sampai kena oleh nubi ongkoh tapi ongkoh orang Islam tapi tara salat, tah eta teh kena. Kalau orang kafir tidak sholat ya pantas, mereka itu kan ditolak, mereka itu kan menolak, tidak menerima. Coba tanyakan kepada orang kafir, sholat wajib gak? Wajib naon loh. Itu paling mereka demikian, mereka tidak mau menerima, mereka menolak, mengingkari. Tapi orang Islam, kamu menerima gak sholat itu wajib? Sok tanyakan gak?
Karena kalau orang Islam, anggaplah kalau seseorang yang mengaku orang Islam tapi mengatakan sholat tidak wajib, kafir sebetulnya orang yang demikian. Kalau adanya orang Islam yang demikian, yang katakanlah seseorang mengaku Muslim, mengaku saya beragama Islam, tapi dia mengatakan sholat tidak wajib, artinya dia menolak, mengingkari karena Allah sudah mewajibkan sholat tersebut oleh orang ini, misalnya ditolak. Itu ada di Allah dalam di kitab Fathul Bari lahnya yang pembahasan yang demikian itu. Kalau seseorang orang Muslim disebutnya seorang Muslim, orang yang beragama Islam, tapi dia menolak wajibnya sholat, kafir sebetulnya kalau menolak demikian. Nah, iya orang Islam yang ongkoh tapi ongkoh orang Islam berarti orang Islam itu kan orang yang sebutnya qabulul hak. Kalau yang namanya takabur itu kan batrul hak, tidak mau menerima, mengingkari. Jadi ini khas, itulah khas kafir sebetulnya kan. Takabur itu khasnya kafir, yaitu menolak, mengingkari al-haq. Kalau orang Islam berarti kan sebaliknya, orang Islam itu orang yang qabulul haq, disebutnya menerima al-haq. Ngan eta ayat tuluina goreng nanti diterima, itu agama Islam al-haqnya diterima sebagai suatu kebenaran. Ngan ari ngamalkeun mah hoream itu eta nah buat siga kafir dalam hal pengamalan mah. Mestinya kalau menerima al-haq jalankan berarti. Ya jangan sampai kena nu bieulah sebutnya teh ongkoh gitu teh. Ongkoh orang Islam. Tapi ketika sebutnya ongkoh orang Islam, tapi ketika disebutnya diatur oleh Islam nggak mau. Terutama nih contoh yang cukup jelas lah itunya. Orang Islam banyak yang tidak mau menjalankan aturan bagi waris ongkoh gitu, ongkoh orang Islam. Di dalam Islam ini kan ada aturan tentang bagi waris ongkoh orang Islam, tapi diatur oleh Islam nolak. Aku mau orang bagi waris mending bagi rata, adil. Tata nu paingan yang namanya kufur berarti kannya, yang namanya kufur juga ternyata itu bukan hanya ada pada orang kafir yang agamanya bukan Islam. Makanya penyakit hati kufur bukan hanya ada pada orang kafir yang agamanya bukan Islam. Penyakit hati kufur juga ada pada orang Islam. Tanu bieu pisan gitu. Yaitu dia menganggap remeh, menganggap enteng itu urusan atau urusan agama. Dianggap enteng, yang demikian apa itu masalah kecil, masalah enteng. Kalau bagi waris itu Allah jangan dipakailah aturan yang dari Islam. Terserah kita saja bagi rata. Kita menganggap enteng urusan yang demikian. Itu kufurnya, itu penyakit hatinya adalah kufur. Kena juga berarti orang Islam yang demikian berarti sebetulnya secara tidak langsung, mungkinlahnya sebutannya secara tidak langsung mereka itu juga kena oleh batrul hak, itu juga kena oleh al-kibru meskipun tidak total seperti orang kafir. Wagom sunnas, kemudian merendahkan orang lain. Nah inilah orang yang ada al-kibru di dalam hatinya adalah orang yang demikian, batrul hak, dia menolak al-hak dan merendahkan sesama manusia. Berarti ini kan tentang bagaimana seseorang memandang dan memposisikan dirinya. Ininya apa namanya ya?
memposisikan dari mana dua berarti satu al-haq, dua manusia, batrul haq, gomsunas, al-haq dan manusia. Kalau seseorang memposisikan dirinya sebagai orang yang menolak al-haq dan merendahkan sesama manusia, eta berarti ada di posisi ini, dia kena oleh al-kibru. Bagaimana supaya tidak al-kibru? Terima berarti al-haqnya. Itu kan, terima al-haqnya dan jangan merendahkan orang lain, jangan merendahkan sesama manusia. Tapi iya berarti ada satu lagi, kalau takhosas itu dia tidak merendahkan sesama manusia, tapi merendahkan dirinya di hadapan sesama manusia. Itu takhosas, kebablasan teman nurun ke anak. Tadinya kena oleh al-kibru gitu, berada di sini, kemudian turunkan kaliwat tawadun gejeli gitu ke handap, dia lebih merasa lebih rendah dari orang lain. Nah, maka yang terpuji ininya al-mahmulu, yang terpuji, yang baik, yang benar gitulah, yaitu memposisikan dirinya pada satu titik setelah diturunkan gitunya, keluar dari takabur, tapi tidak sampai fi ghairi muzillatin wa min ghairi takhosasin. Nah, jangan sampai dia jadi merasa lebih rendah dari yang lain dan dia merasa menghinakan gitulah, menghinakan, merasa dirinya itu lebih hina dari orang lain. Kila torofail umuri zamimun, dua-duanya. Gambarannya seperti tadi lagi, ujung gitulah. Kalau ini ibarat sebuah garis ya, ujung ke atas al-kibru, ujung ke bawah takhosas. Dua ujung ini artinya sebetulnya kalau orang tidak tawadu kemungkinannya takabur atau takhosas. Nah, pokoknya kalau bukan tawadu maka baik takabur, merasa diri lebih dari yang lain, apalagi kalau disertai yang pokok menolak al-haq, itu takabur. Nah, kalau takhosas dia menerima al-haq tapi merasa dirinya itu lebih rendah dari yang lain. Ini dua-duanya tercela. Itu dua-duanya hal yang buruk. Wa ahabbul umuri ilallahi awsatuha. Nah, dan yang dicintai oleh Allah dalam segala hal bahkan, dan yang dicintai oleh Allah itu adalah naonnya yang pas, berarti yang tepat, yang benar. Kalau dalam hal ini seperti gambaran tadi berarti yang di tengah-tengah. Nah, yang demikian itu disebutnya tawadu, itu artinya menempatkan diri pada posisi yang semestinya. Yang tawadu itu diambil dari kata wado'a yado'u, kalau bahasa Arab artinya meletakkan sesuatu, menempatkan, memposisikan sesuatu. Arti tawadu itu berarti memposisikan, menempatkan diri pada posisi yang benar. Di mana sih posisi yang benar gitunya? Makanya sekali lagi saya ulangi lagi nih, berarti hal ini tentang seseorang memandang siapa dirinya. Orang yang takabur itu berarti orang yang memandang siapa sih dirinya. Wah, saya ini lebih tinggi dari yang lain lebih rendah. Kalau yang takhosas bagaimana? Dia memandang dirinya itu lebih hina, lebih rendah dari yang lain. Nah, itu dua-duanya salah. Dan yang pokok itu yang tentang ini dulu sebetulnya kan, kalau rujukannya tetap kan hadis Rasulullah SAW yang tadi, yang namanya al-kibru itu adalah batrul haq. Nah, itu dulu, itu yang paling hal yang pokok, yang apa namanya, yang lebih besar masalahnya, batrul haq atau qabulul haq, menolak al-haq atau menerima al-haq. Kalau batrul haq itulah al-kibru, kalau qabulul haq, nah ini yang benar, berarti tawadu. Karena seseorang itu kan harus menempatkan dirinya sebagai sebagai manusia yang menerima al-haq, tidak boleh menolak terhadap al-haq. Menentang, mengingkari kan salah.
Nah kalau tentang ini hanya ada dua, berarti kan apakah menolak al-haq atau menerima al-haq. Kalau menolak al-haq itu al-kibru, kalau menerima al-haq itu tawadu, karena memang manusia itu harus memposisikan dirinya sebagai makhluk, sebetulnya makhluk yang demikian, yaitu yang menerima al-haq, yaitu menerima apa yang Allah turunkan. Nah kalau sudah menerima al-haq, nah tinggal posisikanlah gitu dirinya di antara sesama manusia dalam posisi yang sejajar. Jangan merasa lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain, juga jangan merasa rendah, merasa hina dari yang lain. Kalau contoh-contoh yang tadinya Abu Bakar segan kepada Nabi, bukan takhosas, justru itulah posisi yang benar. Untuk seorang Abu Bakar, untuk seorang Umar bin Khattab, karena mereka tidak berani berbicara kepada Rasulullah itu karena mereka sangat menghormati dan memuliakan Rasulullah. Nah kemudian Anas bin Malik merasa rendah diri, ya bukan, memang Anas bin Malik itu merasa posisinya demikian, posisinya di sana, tepat benarnya saya di sana. Ya bukan merasa rendah diri, bukan. Nah, ini karena ini disebutnya takhosasnya ini apabila diturunkan dari al-kibru, dari takabur, turunkan gitu sampai kepada sudah di tengah. Ini berikutnya sebetulnya yang barusan nih. Judul berikutnya ini judul awal yang barusan ini tentang tawadu sajanya, itu mukadimah lah barusan itu tentang tawadu. Nah berikutnya itu adalah sabilu iktisabit tawadu, bagaimana caranya. Sabilu iktisabit tawadu, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan tawadu. Artinya bagaimana caranya untuk bisa memposisikan pada posisi yang sebenarnya. Cukup panjang penjelasannya nih. Hari ini mah dua-dua ada. Tuh ayeuna mah tuh dua-dua pas pisan. Nanti berartinya pertemuan yang akan datang ini tentang tawadu sampai akhir, berarti ini akhir pembahasan dari al-kibru, sebetulnya kan penyakit hatinya al-kibru. Nah sekarang ini tawadu itu adalah ini obatnya nih. Ini kebalikannya dari al-kibru, yaitu tawadu. Dan ternyata lumayanlah 3,5 halaman. Ini tentang tawadu nih ya. Nanti berikutnya ada ayat, ada hadis nih yang intinya bukan yang intinya, nanti di bab berikutnya adalah sabilu iktisabit tawadu, bagaimana caranya gitunya untuk sebutnya lah meraih, mendapatkan, atau bagaimana caranya untuk menjadi orang yang tawadu. Artinya tidak takabur, tidak juga takhosas. Ya, tidak sombong, tidak takabur, juga tidak rendah diri. Nah, kemudian nanti berikutnya al-ahadisu fi fadilati tawadu, hadis-hadis tentang keutamaan tawadu. Ada beberapa judul nih tentang tawadu, ada 3 berarti. Yang pertamanya bagaimana cara menjadi orang tawadu, yang kedua hadis-hadis tentang keutamaan tawadu, dan nanti terakhir penutup adalah bagaimana tawadunya Rasulullah. Ya pastilah orang tawadu itu orang, ya siapa yang lebih dari Rasulullah, nggak akan ada kan. Orang yang paling tawadu Rasulullah pasti. Kan dengan penjelasan yang barusannya, Rasulullah itu pasti orang yang paling bisa kan menempatkan dirinya pada posisi yang semestinya, yang tepat, yang pas. Nah, terakhir itu nanti penjelasan tentang bagaimana tawadunya Rasulullah SAW, dan hadisnya cukup banyak. Seperti yang kemarin juganya bagaimana Rasulullahnya untuk sebetulnya menghindari, bagaimana cara Rasulullah untuk menghindari al-kibru. Kalau kemarin masih ingat kan, Rasulullah sedang berjalan menuju ke kuburan, ternyata para sahabat ikut.
Dalam hal seperti itu pun oleh Rasulullah kemudian terlihat bahwa di sini ada kemungkinan memunculkan al-kibru. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat kan, ayo kalian berjalan di depan. Para sahabat kan merasa aneh. Ternyata kan ya tidak terpikirnya oleh para sahabat. Nah Rasulullah kemudian kan menjelaskan, aku khawatir langkah kaki kalian, suara langkah kaki kalian itu akan memunculkan al-kibru dalam diri saya. Tawadu gitu, Rasulullah orang yang paling pas berarti kan menempatkan dirinya. Tentunya yang paling pas itu sehingga Rasulullah itu pasti tidak al-kibru. Rasulullah tidak ada al-kibru gitu, tidak kena oleh takabur, juga Rasulullah tidak merasa rendah diri.